Film dibuka dengan latar di sebuah pulau kecil yang terisolasi di lepas pantai Skotlandia. Michael Mason hidup menyendiri hanya ditemani anjingnya dengan sebuah rumah kecil, mercusuar, dan rumah kapal. Ia menjalani kehidupan yang sangat tertutup. Untuk bertahan hidup, ia menerima pasokan dari Jesse dan pamannya yang tanpa sepengetahuan Jesse pernah bertugas bersama Mason di masa lalu. Dari rumahnya, Mason mengawasi kedatangan mereka. Jesse mendayung ke tepi pulau dan membawa peti pasukan ke rumah kapal. Sebelum pergi, ia meletakkan sebuah kotak kecil sebagai hadiah untuk Mason. Jesse lalu mendayung kembali ke kapal pamannya. Setelah mereka menjauh, Mason turun untuk mengambil peti tersebut. Ia melihat kotak hadiah itu dan membiarkannya di sana karena ia tidak ingin dekat dengan siapapun. Hari-hari berikutnya dihabiskan Mason dalam keheningan, minum-minum, berjalan-jalan dengan anjingnya, bermain catur, melawan dirinya sendiri, dan tidur. Sementara jauh di kota London, seorang pria bernama Manafort sedang dicecar oleh komite pemerintah terkait penggunaan program pengawasannya yang tidak etis dan diduga ilegal dengan nama Sandi Thea. Panel komite mencatat bahwa Thea telah menyadap setiap telepon dan kamera di Inggris, mengumpulkan dan menyimpan data yang pada dasarnya mengubah negara menjadi negara polisi. Thea telah mencoba mencegah puluhan serangan dan berhasil mengidentifikasi banyak teroris. Segera setelah sidang, Manafort bertemu dengan Perdana Menteri. Mereka membahas bagaimana kontroversi Thea membuat posisi pemerintah menjadi serba salah. Setelah mematikan alat perekam di kantor, Perdana Menteri menawarkan sebuah kesepakatan. Manafort akan dipecat di depan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan posisinya akan diganti oleh anak didiknya, Roberta. Sebagai imbalan, Manafort diizinkan kembali ke bayang-bayang untuk mengendalikan para agen dan program Thea-nya sesuka hati. Manafort setuju, dan Perdana Menteri mengucapkan selamat atas masa pensiunnya. Beberapa hari kemudian, Jesse dan pamannya kembali ke Pulau Mason untuk mengantarkan pasokan di tengah badai yang sangat buruk. Sang paman menyuruh Jesse bergegas karena badai semakin mengganas. Namun sampai di darat, Jesse malah membawa barang-barang itu ke pintu dan mengetuk keras. Saat Mason membuka pintu, Jesse menyerahkan pasukan tersebut sekaligus memastikan memberikan hadiah yang pernah ditinggalkan. Jesse mencoba kembali dengan perahunya, tetapi ia terhempas arus ombak. Tak lama kedua kapal tersebut berbalik. Mason yang melihat kejadian itu dari jendela segera bertindak. Ia berlari ke rumah kapal, meluncurkan perahu bermesin miliknya, dan pergi menyelamatkan mereka. Mason terpaksa menyelam dan menemukan Jesse terjerat tali kapal pamannya. Setelah membebaskannya, Mason melihat sang paman sudah tenggelam dan terjebak di dalam kabin. Karena tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk pria itu, Mason membawa Jesse ke permukaan dan menyelamatkannya ke pulau. Keesokan harinya, Jesse terbangun dengan pergelangan kaki memar yang terinfeksi. Mason memberitahu bahwa ia harus tinggal di sana selama beberapa hari. Ketika Jesse menanyakan pamannya, Mason terpaksa menyampaikan kabar buruk tersebut yang membuat Jesse sangat terpukul. Selama masa pemulihan, Jesse mengamati rutinitas Mason, minum, bermain catur, dan tidur. Suatu hari ia menggeledah barang-barang Mason dan menemukan sebilah pisau. Ketika Mason datang memeriksa kakinya, Jesse yang mengira akan disakiti langsung menodongkan pisau tersebut. Alih-alih marah, Mason malah mengoreksi cara Jesse memegang pisau yang salah. Mason berjanji Jesse boleh pergi setelah lukanya sembuh. Pasrah, Jesse mencoba beradaptasi. Ia mulai akrab dengan anjing Mason yang ia beri nama Jack dan terbukti mahir bermain catur. Namun Mason menyadari infeksi Jesse butuh obat yang layak, sehingga ia nekat pergi ke daratan untuk menuju apotek. Sebagai mantan agen elit, Mason berusaha menghindari semua kamera.
Namun ia tak sengaja tertangkap kamera ponsel seseorang. Rekaman itu masuk ke sistem TA dan langsung menandainya sebagai teroris berbahaya. Roberta dari pusat komandonya melihat peringatan ini dan mengirim pasukan pembunuh. Manafort juga melihat peringatan yang sama dari rumahnya. Menyadari bahwa rahasia kelamnya terbongkar, Mason kembali malam itu dengan obat, tetapi samar-samar ia mendengar suara perahu mendekat. Ia menyuruh Jesse bersembunyi di kamar mandi dan segera menyusun jebakan. Sebuah pasukan pembunuh beranggotakan 6 orang mendarat di pantai. Mason menarik tuas, melepaskan jaring yang menjerat satu orang dan menyeretnya ke laut. Ia lalu menyalakan lampu sorot yang menyilaukan, membuat kacamata night vision mereka tidak berguna. Mason menjatuhkan batu besar ke arah target kedua, menghancurkan lentera ke tubuh target ketiga, lalu menembaknya dengan pistol suar hingga terbakar hidup-hidup, serta menusuk leher target keempat sebelum mendorongnya dari tebing. Di saat bersamaan, satu tentara menemukan rumah Mason dan menembak mati Jack yang mencoba menyerangnya. Tentara itu menyeret Jesse dari kamar mandi menuju pantai. Mason berhasil membunuh orang kelima di rumah kapal dengan memasukkannya ke kail besar dan merebut senjatanya. Saat melihat Jesse diseret, ia menembak mati prajurit terakhir. Setelah mengemas persediaan dan melihat anjingnya telah tiada, Mason menelepon seseorang teman dan mengatakan bahwa ia sedang dalam pelarian, membawa kargo dan butuh bantuan. Mereka pun bergegas kabur dari pulau. Di markas MI-16, Roberta sangat shock mengetahui seluruh timnya tewas dan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Mason? Tiba di daratan utama, Mason dan Jesse menemukan sebuah rumah pertanian. Setelah Mason mengajari Jesse cara memegang senapan serbu sitaan dengan benar. Dengan sigap, Jesse menyergap pria itu dari belakang dan memintanya menurunkan senjata dengan sopan. Mengingat Mason terluka, Jesse memohon bantuan pria tersebut. Sementara itu, Roberta mencegat laporan telepon ke polisi dari rumah pertanian itu. Ia mengirim seorang agen bernama Walkman untuk membawa Mason hidup-hidup. Tanpa sepengetahuan Roberta, Walkman adalah anak buah setia Manafort. Manafort diam-diam menghubungi Walkman dan memberikan perintah utama, bunuh Mason dan juga bunuh Messi. Saat luka Mason sedang diobati, putra sang petani masuk dengan wajah bersalah dan mengaku telah menelepon polisi. Polisi pun tiba di lokasi, namun Roberta segera menghubungi mereka dan melarang intervensi. Ketika sang petani panik dan mencoba keluar rumah, ia malah ditembak mati oleh Walkman yang dari kejauhan mengiranya sebagai Mason. Mendengar hal ini, Roberta mencoba menghentikan Walkman, namun komunikasi Walkman telah dimatikan. Ia kini bertindak di luar kendali. Melihat kekacauan ini, Roberta berbicara dengan rekannya Madison. Madison menyadari bahwa foto Mason di sistem tidak cocok dengan identitas yang muncul. Setelah meretas sistem pelindung, Madison menemukan berkas asli Mason. Ia adalah tentara Black Operasi berprestasi yang membelot setelah menolak perintah membunuh ilmuwan Iran yang tidak bersalah. Mason memalsukan kematiannya dan bersembunyi sejak saat itu. Mason dan Jesse tiba di sebuah rumah hutan milik kawan lama Mason, Arthur Bot. Mason ingin menitipkan Jesse agar aman, namun Mason menyadari bahwa Arthur pernah menukar fotonya dengan pria tak bersalah di sistem, tapi Manafort sengaja menggantinya lagi menjadi foto teroris. Itulah alasan pasukan mematikan tadi dikirim ke mercusuarnya. Saat Mason meminta bantuan, Arthur menolak. Jesse tak sengaja melihat botol-botol obat dan menyadari alasannya. Arthur ternyata mengidap kanker stadium akhir dan meminum obat yang sama seperti mendiang ibu Jesse. Arthur dengan sedih mengakui bahwa umurnya tinggal 1 tahun lagi. Tapi tiba-tiba Walkman yang melacak mereka mendobrak masuk. Mason dan Walkman terlibat perkelahian hebat di perpustakaan. Saat Walkman hampir menusuk Mason, Jesse menodongkan pisau ke arahnya dan memohon agar ia berhenti.
Tak punya hati nurani, Walkman malah merebut pistol itu. Mason segera menerjang Walkman, memberi kesempatan baginya dan Jesse untuk melompat kembali ke Arthur dan kabur di bawah hujanan peluru. Berhenti di sebuah kota kecil, Arthur memberikan ponsel darurat kepada Mason. Mason menasihati Jesse agar sangat berhati-hati menghindari kamera. Meski begitu, sebuah kamera di dalam mobil tak sengaja merekam mereka. Manafort yang mengawasi dari jauh langsung menghapus gambar itu dari tiada dan mengirim lokasi mereka ke Walkman. Namun hal ini menjadi bumerang. Madison dan Roberta mendeteksi akses tersebut, mengunci Manafort dari sistem TA dan akhirnya memiliki bukti kuat bahwa Manafort berada di balik semua ini. Kehabisan opsi Mason membawa Jesse ke sebuah klub malam milik Kamal, seorang gembong penyelundup. Setelah menghajar penjaga pintu, Mason menemui Kamal. Ia meminta paspor palsu dan dana agar Jesse bisa memulai hidup baru. Awalnya menolak karena merasa Mason tak punya posisi tawar. Kamal akhirnya luluh ketika Mason mengingatkan bahwa dengan kembalinya Manafort berkuasa, Kamal bisa kapan saja dibunuh untuk menghilangkan jejak. Manafort yang mengetahui lokasi mereka mengirim pasukan bayaran ke klub. Di saat yang sama, Roberta juga meluncurkan timnya sendiri. Menyadari tim Manafort sudah lebih dulu tiba, Roberta kini punya bukti nyata operasi ilegal Manafort. Kamal menyerahkan identitas baru dan uang kepada Mason, serta menginformasikan lokasi kapal yang akan berangkat dalam 30 menit. Jesse menolak pergi, namun Mason menegaskan bahwa ini demi keselamatannya. Saat itu juga pasukan Manafort menyerbu. Mason melumpuhkan mereka satu persatu, namun seseorang berhasil menculik Jesse. Dibantu panduan kamera dari Arthur, Mason berlari menghindari tim Roberta, menyelamatkan Jesse, dan mereka memacu kendaraan ke arah dermaga. Tiba di pelabuhan, Mason menyuruh Jesse naik ke kapal, namun Jesse terus menolak, meninggalkannya. Tiba-tiba peluru berdesingan. Walkman telah tiba. Mason segera menjatuhkan Jesse ke kapal yang langsung melesat membawanya ke tempat aman. Mason dan Walkman saling tembak hingga kehabisan peluru. Dalam pertarungan jarak dekat yang brutal, Walkman menyerang dengan pisau. Mason meraih rantai panjang yang terikat pada potongan pipa besi besar, mengayunkannya dan menghantam kepala Walkman hingga lehernya patah dan tewas seketika. Beberapa hari kemudian, Manafort bersantai di rumah mewahnya, menonton berita tentang Roberta yang harus membereskan kekacauannya. Sambil menuang minuman, ia melirik keluar jendela dan menyadari kedua penjaganya telah tewas. Sadar akan apa yang terjadi, Manafort menenggak minumannya. Ia berbalik dan melihat Mason berdiri di sana. Manafort menegur Mason, menyebutnya anak emas yang rusak karena tiba-tiba memiliki hati nurani. Mason membalas bahwa target yang dulu disuruh untuk ia bunuh adalah orang tak bersalah. Manafort mencoba merayu Mason untuk kembali bekerja di bawahnya, mengklaim bahwa ia kini punya kuasa penuh untuk negara. Mason menjawab dengan dingin bahwa pola pikir seperti itulah yang membuatnya tak menarik pelatuk 10 tahun lalu. Dan mengapa ia harus menarik pelatuknya sekarang? Mason menembak Manafort hingga tewas. 3 bulan kemudian, di sebuah kafe di Spanyol, Jesse terlihat menikmati hidup barunya. Roberta dan agen M16 diam-diam mengawasinya dari jauh, yakin bahwa suatu hari Mason pasti akan menemuinya. Mereka bersiap untuk menyudahi pengintaian hari itu. Ketika mereka melihat kamera keamanan di dalam kafe tempat Jesse berada tiba-tiba bergerak miring ke atas, menandakan ada yang meretasnya. Seorang kasir memberikan sebuah tas belanjaan kecil kepada Jesse, mengatakan bahwa ada seorang teman yang menitipkannya. Saat Jesse membuka tas tersebut, kamera menyorot seorang sosok Mason yang berjalan santai di seberang jalan. Di dalam tas, Jesse menemukan sebuah bidak catur.
pesan tersirat dari Mason bahwa ia baik-baik saja. Jesse menoleh keluar jendela, tetapi Mason sudah menghilang di keramaian. Puas mengetahui bahwa Jesse kini aman sepenuhnya, dan film pun tamat.